Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi taghfirudz dzunub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ila yaumil mab'uts. Amma ba'd. Para pemirsa, sedulur-sedulur semuanya yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini MKV TV kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi Al-Muntakhaba min Kalami Sayyidil Abror, karangan Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibnu Sharaf An-Nawawi, Al-Masyhur Imam An-Nawawi, yang lebih dikenal atau disebut dengan nama Imam An-Nawawi. Nah, setelah kita pada pembahasan sebelumnya, yaitu kita membahas mengenai tentang etika berzikir, maka pada kesempatan ini kita melanjutkan bahwa bagaimana tata cara sekaligus etika dalam berzikir yang baik, keutamaannya, keafdolannya, baik tempatnya maupun tata caranya. Faslun. Pada fasal ini, wayam bagi dan sayukianya ayyakunal mawdhi'u, tempat yang dipakai, alladzi yadhkuru, yang dipakai untuk berzikir, fihi kholian, bahwa tempatnya itu harus kholian, sepi, minimal sepi dari lalu lalang orang banyak. Dalam hal ini termasuk jalan raya. Karena jalan raya itu adalah otomatis tidak bakal sepi, karena di situ tempat orang berlalu lalang, melewatnya kendaraan atau jalan umum. Di samping dalam kondisi sepi, nadhifan, juga harus bersih. Nah, bersih ini apakah nanti termasuk juga suci, kan begitu? Karena apa kita kalau berzikir diusahakan sepi sekaligus suci? Fa innahu a'dhamu fi ihtirami dzikri, karena persyaratan itu diusahakan sepi, suci dalam rangka mengagungkan dan memuliakan status zikir itu sendiri, wal madhkur, dan zat yang akan disebut dalam zikir itu. Walihada, karena itu, matakhadz dzikru fil masjidi, dianjurkan, diusahakan zikir itu di masjid. Lah berarti di sini bersih, otomatis tempatnya suci. Jadi nadhifan yang bersih itu otomatis suci, karena diperjelas bahwa tempatnya itu diusahakan di masjid. Wal mawadhi'is syarifah, dan tempat-tempat yang dimuliakan, ya dalam hal ini ya surau, masjid, musola, intinya tempat-tempat itu dimuliakan. Waja'a anil imamil jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu qol, telah datang dari Imam Jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu qol, la yuzkarullahu ta'ala, janganlah kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala illa, kecuali disebutnya nama Allah itu illa fi makanin thayyibin, terkecuali pada tempat yang bagus atau bersih. Thayyib ini bisa bermakna suci juga. Jadi di sini ada la nafi, biar enak nerjemahkannya, kebiasaan kita illah dibuang, la nafinya juga dibuang. Yuzkarullahu ta'ala fi makanin thayyibin, sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada tempat-tempat yang bagus. Oke. Wayam bagi aidon, begitu juga seharusnya ayyakuna fammuhu nadhifan, diusahakan fammu, mulutnya, nadhifan, juga bersih. Bersih di sini ya bisa termasuk bersih bukan secara zahirnya, tapi secara maknawi ya, minimal bersih dalam arti menyebut sesuatu yang tidak layak dikatakan. Karena orang yang berzikir
kok di samping menyebut nama Allah yang suci disandingi dengan kata-kata yang tidak baik, secara otomatis zikirnya bukan batal tapi mengurangi kemuliaan atau keutamaan dalam berzikir. Jadi mulutnya juga harus bersih. Fa in kana fi taghayyurun, apabila mulutnya itu ya taghayyur ini berubah dalam arti kok lama kelamaan kok baunya nggak penak gitu, azalahu bisiwak, maka usahakan mulutnya itu dibersihkan dengan siwak. Ya, dalam hal ini adalah sikat gigi itu yang selama ini, sehingga akhirnya ada merek pasta gigi namanya siwak. Jadi siwakan itu sebagaimana hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita mau sholat itu laula an asukko ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli sholat. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka setiap mau sholat itu harus bersiwakan dulu. Ini kalau anak-anak muda sekarang nanti dikira kayu kok masukkan ke dalam mulut. Iya, karena anak-anak muda ini sudah lupa dengan tidak paham apa itu siwak. Kayu siwak yang dipahami adalah cuma pasta gigi siwak. Jadi ya minimal dalam konteks modern ini ya kita bersiwakan kalau bau mulutnya itu sudah kecut. Wa in kana fi, apabila di dalam mulutnya itu ternyata kok najasatun, ada najis. Sehingga saya pernah juga ditanya oleh jamaah, bagaimana Pak orang yang berzikir tapi habis minum khamr. Lah itu sama halnya suatu kebaikan dicampur dengan kejelekan, sama halnya air dicampur dengan minyak, yaitu ya tidak bakal bersatu ya. Jadi otomatis orang yang berzikir kok mulutnya bekas makan sesuatu yang najis, dalam hal ini termasuk adalah khamr itu. Apabila di dalam mulutnya ada najis, azalah, maka najis itu harus dihilangkan bil husli, dengan dibasuh, bil ma'i, dengan air. Jadi bil husli di sini bukan dimandiin tapi dibasuh. Ya tadi berarti sikat gigi tadi dengan air. Fa in dzakara walam yaghsilha, apabila orang itu berzikir walam yaghsilha dan tidak mau membasuh dengan air, tidak mau membersihkannya dengan air, yang di mulutnya tadi ada najis tadi itu, fahuwa makruhun, maka zikirnya tadi berstatus makruh. Sanya sah tapi makruh itu dibenci. Wala yakhrumu, dan tidak haram. Ya bahasa ekstrimnya tidak berdosa, meskipun mulutnya ada najisnya, belum sempat membersihkan, terus dia berzikir, itu tetap boleh. Tapi hukumnya makruh. Dalam hal ini wala yahrumu, tidak diharamkan, tidak dilarang. Walau qara'al Qur'ana, apabila seseorang itu membaca Al-Quran, berarti pas zikir membaca ayat-ayat suci Al-Quran, atau sengaja orang itu membaca Al-Quran, ini berarti dalam hal ini bisa beda konteks. Seandainya orang itu walau qara'al Qur'ana, seandainya orang itu membaca Al-Quran, wa fammuhu najasun atau najisun, ternyata di mulutnya ada najis, kotoran najis, karoha, itu ya cuma dimakruhkan, dibenci. Wa fi tahrimi, adapun dalam hal hukum haramnya, maksudnya ada seseorang yang membaca Al-Quran tapi mulutnya ada najis, dalam status pengharamannya, dalam status hukum haramnya, wajhani, ada dua pendapat li ashabina, menurut ulama kami atau pengikut-pengikut kami, dalam hal ini adalah Imam Syafi'i, mazhab ulama bermadzhab Syafi'i. Jadi dalam satu mazhab aja ada dua pendapat, apalagi beda mazhab. Sehingga dalam fikih itu qaulani, paling sedikit paling tidak fikih itu qaulani, nggak ada satu pendapat tapi minimal dua pendapat. Itulah susahnya mendalami kajian fikih kalau tidak berhati-hati, karena fikih itu minimal qaulani, dua pendapat. Asohuma, tetapi dari dua pendapat itu
yang lebih dominan gitu ya, yang lebih dominan, yang lebih kuat tentang bagaimana seorang yang membaca Al-Quran tapi mulutnya masih ada unsur-unsur najis, baik itu najis secara zahir maupun secara maknawi gitu ya, annahu la yakhrumu, tetap tidak dilarang atau tidak diharamkan. Ya, kami kira cukup. Mudah-mudahan kajian rutin yang singkat ini dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi Al-Muntakhaba min Kalami Sayyidil Abror karangan Zakaria An-Nawawi dapat memberikan pencerahan, manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wawwal muwaffiq wawwal musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.